Dia mengotori seluruh mobil. Bagaimana lantai mobil bisa tahan dengan kaki telanjang seperti ini? Hanya sebuah tiket kecil dari tangan gemetar seorang pria tua yang berjalan tanpa alas kaki membuat semua orang yang membencinya harus menundukkan kepala dalam diam. Dan kebenaran setelah itu membuat mereka tidak berani untuk melihat diri mereka sendiri. Suatu pagi yang ramai di terminal bus Ngok Khan, kerumunan orang berlalu lalang di tengah kebisingan klakson mobil. Di tengah keramaian itu, sosok kecil Pak Hai tampak tersesat. Kakinya yang kapalan, tanpa alas kaki, melangkah dengan berat di tanah. Tas kain tua yang dipegangnya di tangannya tampaknya merupakan seluruh hartanya. Lihat pria tua itu, dia pasti ingin meminta sesuatu. Sebuah suara terdengar menghina. Dengan kaki telanjang seperti ini, dia juga ada di terminal bus. Dia mungkin tidak punya cukup uang untuk membeli tiket. Bisikan-bisikan itu tidak berhenti, dan tawa kecil mulai menyebar. Pahai tetap berjalan, tidak memandang siapapun, tidak menanggapi sepatah kata pun. Matanya tampak tidak memperhatikan sekelilingnya, hanya melihat jadwal bus di depan. Tetapi setiap langkah kakinya seperti menyentuh harga diri orang-orang yang memandang rendah dirinya. Kemeja coklat pudar dan bahu bungkuk Pak Hai adalah semua yang mereka lihat. Tidak ada yang tahu bahwa tas kain tua yang dia pegang erat-erat berisi sesuatu yang akan mengubah semua tatapan tajam hari ini menjadi rasa hormat. Dia mungkin akan naik bus untuk meminta uang. Orang lain berkata. Kata-kata itu, meskipun tampak tidak berbahaya, memiliki kekuatan untuk mendorong seseorang lebih jauh dari belas kasih. Tetapi Pak Hai tidak peduli. Keheningannya membuat orang-orang di sekitarnya semakin tidak nyaman. Di mata mereka, dia hanyalah orang miskin yang tidak layak diperhatikan. Tetapi siapa yang tahu bahwa mata itu akan segera berubah selamanya hanya karena sebuah tiket kecil di tangannya. Hidup terkadang kejam bagi mereka yang kurang beruntung, tetapi tidak semua orang dapat melihat keindahan pengorbanan dan nilai sebenarnya di balik penampilan yang tampak kecil itu. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam cerita, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran untuk menerima lebih banyak cerita yang bermakna dan manusiawi seperti ini. Bus nomor 152 baru saja memasuki stasiun. Suara rem berdecit menghalau sedikit kebisingan pagi itu. Para penumpang bergegas untuk naik bus. Masing-masing orang melewati pintu dan menggesek kartu mereka. Pak Hai berdiri di ujung antrean, diam seperti biasa. Ketika tiba gilirannya, dia menundukkan kepalanya sedikit untuk menyapa pengemudi Ming. Tetapi sikap itu tidak menerima rasa hormat. Beberapa penumpang yang duduk di dekat pintu mulai berbisik. Naik bus dengan kaki telanjang seperti itu akan mengotori lantai. Sebuah suara masam terdengar dari kursi tengah, disertai dengan tatapan menghina dari Lin, seorang gadis muda yang berpakaian modis. Dia sudah setua ini, mengapa dia masih berjuang untuk naik bus? Istirahatlah. Pak Hai tidak menjawab, dia juga tidak melihat ke arah Lin. Tangannya mengepal lebih erat pada pegangan tas kain tua itu, seolah-olah dia takut sesuatu di dalamnya akan jatuh. Dia melangkah dengan hati-hati ke bagian belakang bus, duduk di sudut yang tersembunyi dan mengecilkan tubuhnya, berusaha untuk tidak mengganggu siapapun. Tetapi keheningan itu tidak meredakan suasana tidak nyaman yang sengaja dibuat oleh beberapa orang. Seorang pemuda yang duduk di barisan depan, berbalik, menyipitkan matanya ke arah Pak Hai.
Apakah Anda berencana untuk naik tanpa tiket? Bus ini bukan untuk orang-orang seperti Anda. Kata-kata Hung seperti api yang menyulut suasana yang sudah tegang. Penumpang lain mulai melihat ke arah Pak Hai, bukan untuk membantu, tetapi untuk menyelidiki. Pak Hai tetap tidak mengatakan apa-apa, tetapi bahunya yang bungkuk tampak lebih kecil di antara tatapan dingin itu. Pengemudi Min yang merasa suasananya tidak baik dengan lembut mengingatkan, "Pak, jika Anda tidak memiliki tiket, Anda harus turun dari bus." Dari sudut belakang bus, Pak Hai perlahan mengangkat kepalanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memasukkan tangannya ke dalam tas kain. Gerakannya lambat seolah-olah dia takut merobek sesuatu yang rapuh. Tetapi penantian itu hanya membuat tatapan tajam semakin tajam. Dia mungkin tidak punya tiket. Dia di sini untuk meminta-minta. Lin melanjutkan. Suaranya begitu keras sehingga semua orang bisa mendengarnya. Beberapa orang mengangguk setuju. Turun dari bus, Pak. Jangan buang waktu semua orang. Udara di dalam bus mulai menjadi lebih pengap. Desahan, bisikan membuat ruang yang sudah sempit menjadi semakin sesak. Tetapi Pak Hai tetap tenang. Matanya, meskipun lelah, tetap mempertahankan ketenangan yang aneh. Hidup terkadang aneh. Orang-orang yang paling kuat bukanlah mereka yang berbicara, tetapi mereka yang bisa tetap diam menghadapi semua prasangka, dan Pak Hai adalah contohnya. Udara di dalam bus menjadi semakin pengap. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. Tidak ada yang tampak ingin berhenti. Keheningan Pak Hai tampaknya hanya membuat penghakiman semakin tajam. Ling, yang duduk tepat di tengah bus, tidak tahan dengan kehadiran Pak Hai dan berbicara lagi. Saya tidak mengerti mengapa orang-orang seperti Anda naik bus. Kaki telanjang, tas robek, pasti tidak punya tiket. Anda di sini hanya untuk membuat masalah. Penumpang lain, meskipun mereka tidak mengatakannya, juga setuju melalui mata dan sikap mereka. Beberapa orang menjauh sedikit ketika Pak Hai duduk, seolah-olah mereka takut dia akan mengotori pakaian bersih mereka. Benar, saya tidak mengerti mengapa pengemudi membiarkan orang seperti itu naik. Seorang pria yang duduk di barisan dekat pengemudi menambahkan, suaranya tidak bisa menyembunyikan ketidaksenangannya. Pengemudi Min, yang sedang fokus mengemudi, sekarang juga harus melirik melalui kaca spion. Dia menghela napas, lalu berbalik, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Pak, jika Anda tidak memiliki tiket, saya khawatir Anda tidak bisa duduk di bus. Aturan adalah aturan. Pak Hai tidak terburu-buru untuk menjawab. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang tua tetapi penuh dengan pandangan batin menyapu orang-orang yang memandangnya dengan pandangan menyelidiki. Kemudian, seolah-olah dia tidak peduli dengan tatapan itu, dia membungkuk untuk membuka tas kain tua yang telah dia pegang erat-erat sejak dia masuk. Tindakan ini segera menarik perhatian. Lin mengangkat alisnya, setengah mengejek, setengah mengejek. Oh, mari kita lihat. Itu mungkin tas sampah yang baru saja dia pungut. Kata-katanya membuat beberapa penumpang tertawa. Tetapi tawa itu segera menghilang ketika Pak Hai mulai membuka lapisan kain tua di dalam tas. Gerakannya yang lambat, alih-alih membawa kelegaan, membuat suasana di dalam bus menjadi lebih tegang. Apa yang Anda lakukan? Jika Anda punya tiket, katakan saja. Hung dengan kesal berbicara. Suaranya memotong suasana pengap, tetapi tidak membuatnya lebih baik. Pak Hai masih tidak menjawab. Tangannya yang gemetar terus meraba-raba di dalam tas. Lapisan kain tua sudah usang, setiap benang terlepas. Tetapi di dalamnya, sesuatu yang kecil berkilau di bawah cahaya redup bus.
Jangan bilang Anda pikir membawa kertas bekas ke sini akan membebaskan Anda dari tiket. Penumpang lain menyindir. Kata-katanya dengan cepat disetujui oleh beberapa orang yang duduk di dekatnya. Tetapi Pak Hai tetap diam. Matanya tidak berkedip sekalipun. Seluruh bus, dari bisikan kecil, sekarang memusatkan perhatian mereka padanya. Saya telah melihat banyak orang yang tidak memiliki tiket, tetapi setidaknya mereka mengatakan sesuatu, tetapi Anda diam, seolah-olah Anda tidak perlu menjelaskan apapun. Ling melanjutkan, suaranya bercampur antara penghinaan dan kemarahan. Yang lain mulai mengangguk. Beberapa orang mendecakkan lidah mereka, tampak tidak senang karena tidak dapat melanjutkan perjalanan mereka dengan damai. Tetapi mungkin pada saat itu tidak ada yang menyadari bahwa sikap merekalah yang membuat suasana di dalam bus semakin pengap. Pengemudi Min yang merasakan ketegangan yang semakin meningkat mencoba untuk campur tangan. Pak, jika Anda tidak memiliki tiket, tolong turun. Bus harus terus berjalan. Kata-kata itu, meskipun terdengar sopan, juga seperti tanda titik berat yang membebani suasana. Semua orang sepertinya menunggu reaksi Pak Hai, dan kemudian dia bergerak sedikit. Tangannya yang kurus perlahan mengeluarkan selembar kertas kecil dari tas kain. Tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, Lin berbicara lebih dulu. Lihat, saya sudah bilang orang tua ini hanya pandai berakting. Dia mengeluarkan kertas bekas untuk menipu semua orang, kan? Hung juga ikut berbicara. Jangan buang waktu lagi, turun dari bus, Pak. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa kertas kecil itu adalah yang akan mengubah segalanya. Suasana di dalam bus sangat berat hingga sesak. Keheningan Pak Hai, alih-alih membuat semua orang tenang, hanya membuat tatapan tajam semakin dingin. Ling, yang duduk di tengah, tidak bisa menyembunyikan kekesalannya dan berbicara dengan keras lagi. Orang tua ini benar-benar membuang-buang waktu semua orang. Jika Anda tidak memiliki tiket, turunlah dari bus. Jangan membuat seluruh bus menunggu hanya karena satu orang. Kata-kata Ling seperti percikan api, memicu serangkaian bisikan persetujuan. Seorang pria paruh baya di depan mendecakkan lidahnya. Dia benar, kita semua sedang terburu-buru. Tidak ada yang punya waktu untuk duduk di sini, mendengarkan dia menggeledah tas sepanjang pagi. Pak Hai tidak menjawab. Tangannya perlahan membuka tas kain tua itu. Tas itu sudah sangat usang. Benang-benangnya terlepas seolah-olah hanya dengan tarikan yang kuat. Semuanya akan robek. Tetapi dia menghargainya. Setiap gerakan lambat dan hati-hati, seolah-olah di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga. Hung, yang duduk di depan bus, tidak tahan menunggu dan berbalik sepenuhnya. Benar-benar merepotkan. Anda pikir membawa tas barang robek seperti itu ke sini akan membuat orang percaya Anda punya tiket. Jika tidak, katakan saja, jangan buang waktu orang lain. Penumpang lain mulai gelisah. Beberapa orang berdiri, mencoba melihat apa yang sedang dilakukan Pak Hai. Saya sudah bilang, pasti tidak punya tiket. Orang tua ini hanya naik ke sini untuk membuat masalah. Suara Ling terdengar lagi, bercampur antara ejekan dan kemarahan. Tetapi Pak Hai tetap diam. Tidak ada satupun kata sanggahan, tidak ada satupun tatapan balasan. Dia terus diam, tangannya yang gemetar berusaha membuka setiap lapisan kain di dalam tas. Kesabarannya, alih-alih meredakan kritik, membuat suasana di dalam bus semakin pengap. Pengemudi Min, yang sekarang sudah kehilangan kesabaran, menghentikan bus dan berbalik. Suaranya tegas tetapi tetap sopan. Pak, jika Anda tidak memiliki tiket, saya khawatir Anda tidak bisa melanjutkan perjalanan. Mohon pengertiannya. Kata-kata pengemudi itu seperti dorongan,
membuat bisikan semakin keras. Seorang wanita muda yang berdiri di dekat pintu bus berkata dengan nada tidak senang, "Benar, jika tidak punya tiket, turunlah. Jangan buang waktu seluruh bus hanya karena satu orang." Hung mengangguk setuju dengan nada mengejek. "Benar, kami sedang bekerja. Tidak ada yang punya waktu untuk berdiri di sini, menunggu sepanjang pagi karena seorang lelaki tua yang miskin." Tetapi pada saat itu, suara lain terdengar, memotong kekacauan. "Tunggu sebentar." Semua orang di dalam bus terdiam. Mata mereka secara bersamaan menoleh ke arah ujung bus. Itu adalah Pak Tang, seorang pria tua dengan penampilan yang tenang tetapi dengan mata yang tajam. Mari kita lihat apa yang dia bawa. Kita tidak perlu terburu-buru menghakimi. Munculnya Pak Tang seperti angin yang bertiup melalui ruangan yang pengap. Tetapi tidak semua orang setuju. Lin mengangkat bahu dengan nada mengejek. "Sebenarnya, saya pikir kita tidak perlu melihatnya. Pasti tidak ada apa-apa." Pak Tan mengabaikan kata-katanya. Perlahan-lahan berjalan ke arah Pak Hai. Ruangan itu begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar setiap langkah kakinya. Dia berdiri menghadap Pak Hai, menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam dan hangat, "Pak, jika Anda berkenan, bolehkah saya melihat tiket yang Anda pegang?" Pak Hai dengan lembut mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan mata Pak Tan. Tanpa berkata apa-apa, dia perlahan mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Tiket kecil itu, tetapi berkilau di bawah cahaya redup di dalam bus, menarik semua mata. Orang-orang yang duduk paling dekat mencoba untuk mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat lebih dekat. Apa itu? Sebuah tiket? Tapi mengapa warnanya kuning? Seorang pria berbisik. Ling, yang tidak melewatkan kesempatan itu, tertawa keras. "Sebuah tiket berlapis emas. Anda pikir itu akan membuat siapapun percaya? Ini adalah bus, bukan tempat untuk memamerkan barang-barang palsu." Hung juga ikut berbicara dengan nada mengejek. "Saya belum pernah melihat tiket bus yang aneh seperti itu. Benar-benar lelucon." Tetapi Pak Thang, setelah melihat tiket itu dengan saksama, tiba-tiba mundur selangkah. Matanya bersinar karena terkejut. Dia berbalik untuk melihat semua orang dengan suara tegas. "Bukan tiket biasa, ini adalah tiket kehormatan." Kata-kata Pak Tan bergema seperti petir di ruang yang sunyi. Penumpang lain segera memperhatikan. Mata mereka berubah dari penghinaan menjadi rasa ingin tahu dan keheranan. "Tiket kehormatan? Apa itu?" Seorang penumpang muda bertanya. Pak Tang, yang masih tidak mengalihkan pandangannya dari tiket, berkata perlahan, "Tiket ini tidak dimiliki oleh semua orang. Ini adalah bukti pengabdian dan pengorbanan yang besar." Siapa yang menyangka lelaki tua ini adalah pemiliknya? Setelah penegasan tegas Pak Tan, suasana di dalam bus seolah membeku. Tidak ada yang berbicara, tetapi keheningan itu tidak berarti kedamaian. Semua mata tertuju pada Pak Hai, atau lebih tepatnya, pada tiket emas kecil di tangannya. Tiket kehormatan. Apa itu sampai Anda mengatakannya terdengar begitu penting? Ling memecah kesunyian, suaranya penuh keraguan. Dia berdiri, melangkah ke arah Pak Tan. Matanya masih dipenuhi dengan kecurigaan. Pak Tang mempertahankan ketenangannya, tetapi suaranya menjadi lebih berat. "Tiket ini tidak dimiliki oleh semua orang."
Tiket ini hanya diberikan kepada mereka yang telah berjasa besar bagi negara, mereka yang telah berkorban untuk orang lain, untuk seluruh bangsa ini. Suasana yang aneh menyelimuti bus. Beberapa penumpang menundukkan kepala, ekspresi mereka muram. Tetapi Ling masih tidak mau percaya. Pengorbanan, jasa. Apakah Anda berbicara tentang lelaki tua ini? Lihatlah, dia hanya seorang lelaki tua yang miskin. Tidak ada yang istimewa. Kata-kata itu membuat banyak orang tersentak. Meskipun mereka tidak mengatakannya, jauh di lubuk hati mereka, beberapa orang masih setuju dengan Ling. Mereka memandang Pak Hai, mencoba menemukan tanda apapun yang menunjukkan bahwa dia adalah orang istimewa yang baru saja dikatakan Pak Tang. Tetapi Pak Hai hanya duduk di sana, diam dan rendah hati, seolah-olah cerita ini tidak ada hubungannya dengan dia. Pak Than melangkah lebih dekat, matanya tertuju pada Pak Hai, tetapi suaranya cukup keras untuk didengar semua orang. Bisakah Anda menceritakan kisah Anda? Saya pikir semua orang di sini perlu tahu mengapa Anda memiliki tiket ini. Kata-kata Pak Tang seperti undangan, tetapi juga tekanan. Seluruh bus terdiam, menunggu. Beberapa orang mulai merasa menyesal karena telah terburu-buru menghakimi. Tetapi Ling dan Hung masih mempertahankan ekspresi kaku mereka. Tidak bisa menyembunyikan ketidaksenangan mereka. Pak Hai, yang sekarang mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan mata Pak Tang, lalu melirik wajah-wajah di sekitarnya. Dia sepertinya sedang mempertimbangkan apakah dia harus berbicara atau tidak. Tetapi kemudian, dengan suara yang dalam dan serak, dia perlahan berbicara. Saya tidak berpikir bahwa saya harus menceritakan kisah ini hari ini. Tetapi jika Anda ingin tahu, saya akan menceritakannya. Kata-kata pertama Pak Hai membuat semua orang menahan napas. Suara itu, meskipun kecil dan lembut, membawa beban yang aneh. Itu bukan suara orang tua yang lemah, tetapi suara seseorang yang telah melalui kehilangan besar. Tiket ini, dia memulai, mengangkatnya sedikit sehingga semua orang bisa melihatnya. Diberikan kepada saya lebih dari 40 tahun yang lalu. Saat itu, saya adalah seorang prajurit. Ruangan di dalam bus seolah menjadi padat. Beberapa orang membuka mulut mereka. Mereka tidak menyangka bahwa lelaki tua yang tampak menderita yang duduk di depan mereka dulunya adalah seorang prajurit. Pak Hai melanjutkan, suaranya masih datar, tetapi tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Dalam sebuah pemboman besar pada tahun 1974, unit saya dikepung. Banyak orang terluka. Saya tinggal sampai saat-saat terakhir untuk membawa setiap rekan seperjuangan keluar dari lingkaran bahaya. Tetapi pada saat itu, saya kehilangan keluarga saya. Kata-kata Pak Hai bergema di ruang yang sunyi. Semua orang seolah-olah terserap ke dalam setiap kata, setiap kalimat, setiap ingatan yang dia ceritakan. Seorang wanita muda yang duduk di dekat pintu bus dengan lembut menyeka air matanya, mencoba menyembunyikan emosinya. Setelah perang, saya tidak punya apa-apa lagi. Tetapi saya tidak menyalahkan siapapun. Tiket ini diberikan kepada saya sebagai ucapan terima kasih. Bukan untuk saya pamerkan, tetapi untuk mengingatkan saya bahwa apa yang telah saya lakukan tidak pernah sia-sia. Lin, yang masih berdiri di dekatnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara lebih lama lagi. Tetapi jika Anda dulunya adalah seorang prajurit, mengapa Anda hidup seperti ini sekarang? Bukankah mereka yang telah berjasa seharusnya hidup lebih baik? Pak Hai menatapnya. Matanya tidak menunjukkan kecaman atau kemarahan. Dia hanya menjawab dengan pertanyaan sederhana. Apakah menurutmu pengorbanan dapat diukur dengan mati? Pertanyaan itu seperti pukulan telak bagi harga diri Lin. Dia tidak menjawab, hanya menundukkan kepalanya dan Hung, yang tetap mempertahankan ekspresi acuh tak acuh sejak awal, juga tidak berani berbicara lebih. Pak Tan, setelah mendengarkan seluruh cerita, berbalik untuk berbicara kepada semua orang di dalam bus. Sekarang Anda mengerti, bukan? Jangan menilai orang dari penampilan luar. Dia
Orang yang telah kita pandang rendah adalah pahlawan sejati. Kata-kata Pathang berakhir, tetapi gema dari kata-kata itu masih bergema di dalam ruangan. Setiap penumpang menundukkan kepalanya, tidak ada yang berani menatap langsung ke arah Pahai. Ruangan di dalam bus masih sunyi senyap. Semua mata tertuju pada Pahai, seolah-olah mereka sedang menunggu bagian selanjutnya dari cerita yang belum diceritakan. Dia mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan kesedihan, tetapi juga ketenangan. Suaranya, meskipun serak oleh waktu, terdengar jelas di dalam atmosfer yang dipenuhi dengan emosi yang Pada tahun itu, saya hanyalah seorang prajurit biasa. Tetapi pada saat-saat yang menentukan, terkadang orang tidak lagi memikirkan diri mereka sendiri. Kami dikepung dalam pemboman besar. Tidak ada jalan keluar, tidak ada yang mengira mereka akan selamat. Beberapa penumpang mulai mencondongkan tubuh ke depan, seolah-olah mereka ingin mendengar setiap kata dengan lebih jelas. Pak Hai melihat ke bawah pada tiket emas di tangan. Tangan kurusnya dengan lembut membolak-balik tiket. Saat itu, saya adalah komandannya. Rekan-rekan seperjuangan saya, mereka masih sangat muda. Banyak yang belum sempat berkeluarga, belum sempat menjalani hidup sepenuh. Ketika sirene berbunyi, saya tahu bahwa saya harus melakukan sesuatu. Suaranya menghilang sejenak. Kerutan di wajahnya tampak semakin dalam di bawah cahaya redup. Mungkin, kenangan yang dia sebutkan bukan hanya sebuah cerita, tetapi juga bekas luka yang tidak akan pernah sembuh di dalam hati. Saya memerintahkan semua orang untuk mundur. Tetapi jalan mundur itu tidak mudah. Saya tetap berada di belakang, menahan musuh, sehingga satu persatu orang dapat melarikan diri dengan aman. Kata-kata itu membuat seluruh bus membeku. Beberapa orang tidak bisa menahan diri, dengan lembut mengepalkan tangan mereka. Mata mereka menunduk seolah-olah mereka dapat merasakan pengorbanan yang baru saja dia sebut. Tetapi harga yang harus dibayar tidaklah kecil. Pada saat itu, sebuah bom jatuh di posisi kami. Rekan-rekan seperjuangan terakhir di samping saya tidak selamat. Saya terlempar jauh dan pingsan. Ketika saya bangun, saya sudah berada di rumah sakit lapangan, dan keluarga saya, mereka tidak bisa menunggu saya kembali. Pak Hai berhenti. Matanya menatap jauh melalui jendela bus. Para penumpang di sekitarnya seolah-olah terserap ke dalam setiap kata. Tidak ada yang berani berbicara. Setelah itu, saya dibawa kembali. Tetapi tidak ada tempat untuk pergi lagi. Apa yang saya miliki, orang-orang yang saya cintai, semuanya menghilang setelah pemboman itu. Tiket ini adalah satu-satunya hal yang saya simpan, karena itu mengingatkan saya bahwa apa yang saya lakukan, meskipun kecil, memiliki makna. Seorang penumpang muda yang duduk di dekat pengemudi dengan lembut berbicara. Suaranya bergetar. Anda telah kehilangan segalanya, tetapi Anda masih tidak menyalahkan siapapun. Pak Hai berbalik untuk melihat orang yang baru saja bertanya. Matanya lembut tetapi penuh dengan kedalaman. Menyalahkan untuk apa? Orang-orang seperti kami tidak membutuhkan itu. Kami hanya perlu tahu bahwa apa yang kami lakukan telah memberikan kehidupan kepada orang lain. Seorang wanita muda yang duduk di dekat pintu bus tidak bisa menahan air matanya. Dia buru-buru menyekanya dengan sapu tangan, tetapi air mata itu terus mengalir, seperti permintaan maaf yang terlambat atas nama semua orang yang telah terburu-buru menghakimi Pak Hai. Suasana di dalam bus tidak lagi berat seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada keheningan yang penuh dengan emosi. Setiap orang di dalam bus itu seolah-olah sedang melihat diri mereka sendiri, melihat bagaimana mereka telah memperlakukan pria di depan mereka. Ling, yang sebelumnya selalu mempertahankan sikap mengejek, kali ini tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri diam di tempatnya, matanya bingung, seolah-olah dia sedang berusaha memahami apa yang baru saja dikatakan Pak Hai. Seorang pria paruh baya yang duduk di dekat pengemudi tidak bisa menyembunyikan emosinya. Dengan lembut bertanya,
Jadi, setelah menerima tiket ini, apa yang Anda lakukan? Apakah itu membantu Anda mengubah hidup Anda? Pak Hai menggelengkan kepalanya sedikit, tersenyum tipis, tetapi penuh dengan kepahitan. Tiket ini bukan untuk mengubah hidup. Itu tidak memberi saya rumah, uang, atau ketenaran. Tetapi itu mengubah cara saya memandang hidup. Itu mengingatkan saya bahwa saya tidak boleh melupakan apa yang telah terjadi. Kata-kata Pak Hai membuat seluruh bus merenung. Ada orang-orang yang pernah berpikir bahwa hadiah harus disertai dengan materi atau status. Tetapi di sini, tiket kehormatan adalah pengingat akan nilai-nilai spiritual, sesuatu yang tidak dapat diukur dengan uang. Pak Thang, yang selalu mempertahankan ketenangannya, dengan lembut berjalan mendekati Pak Hai. Dia melihat tiket itu dengan mata penuh rasa hormat, lalu berkata, "Saya sudah lama mendengar tentang tiket ini, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihatnya secara langsung. Itu bukan hanya hadiah, tetapi juga sepotong memori seluruh bangsa. Anda telah menyimpannya selama bertahun-tahun. Saya pikir, tidak semua orang bisa melakukan itu." Pak Hai mengangguk. Suaranya menjadi lebih dalam. "Saya menyimpan tiket ini bukan untuk menerima rasa hormat atau hak istimewa. Saya menyimpannya untuk mengingatkan diri saya sendiri bahwa meskipun hidup saya sulit, saya masih memiliki alasan untuk hidup, yaitu untuk menceritakan kisah-kisah orang-orang yang telah berkorban, sehingga mereka tidak dilupakan." Kata-katanya seperti menyentuh setiap hati di dalam bus. Beberapa penumpang menundukkan wajah mereka, mata mereka penuh dengan pemikiran. Penghakiman yang terburu-buru sebelumnya sekarang berubah menjadi tatapan penuh dengan rasa malu. Seorang wanita muda yang duduk di dekat pintu bus dengan lembut berbicara, "Anda menyimpan tiket ini untuk menceritakan kisah orang-orang yang telah meninggal. Jadi, apakah ada yang pernah mendengar kisah Anda?" Pertanyaan itu membuat Pak Hai terdiam sejenak. Dia tersenyum tipis, menjawab, "Tidak banyak. Kadang-kadang, di bus seperti ini, saya menceritakannya kepada beberapa orang. Tetapi kemudian mereka lupa. Kehidupan modern terlalu terburu-buru. Tidak ada yang punya cukup waktu untuk berhenti dan mendengarkan cerita-cerita lama lagi." Kata-katanya membuat seluruh bus terdiam. Lin, yang selalu mempertahankan penampilan dingin, tanpa sadar berbalik, seolah-olah untuk menyembunyikan sedikit rasa penyesalan. Hung, yang telah berkali-kali berbicara dengan kasar dan menghina Pak Hai, sekarang hanya bisa menundukkan kepalanya. Matanya menghindar. Pak Hai melanjutkan, "Tiket ini telah membantu saya melewati banyak tempat. Bukan karena saya ingin bepergian secara gratis, tetapi karena saya ingin setiap tempat yang saya kunjungi akan ada satu orang lagi yang tahu bahwa kita hidup dalam pengorbanan diam-diam dari banyak orang lain." Beberapa orang di dalam bus tanpa sadar menyeka air mata mereka, bukan karena ceritanya terlalu menyedihkan, tetapi karena mereka dapat merasakan keagungan dalam setiap kata-katanya. Tiket itu bukan hanya simbol rasa terima kasih, tetapi juga pengingat bagi setiap orang tentang tanggung jawab untuk hidup dengan baik dan menghargai apa yang mereka miliki. Orang-orang di dalam bus, satu persatu, mulai mengubah sikap mereka. Ketegangan, kata-kata penghakiman di awal, sekarang memberi jalan bagi keheningan yang penuh dengan rasa hormat. Tiket emas kecil itu sekarang bukan hanya cerita Pak Hai, tetapi telah menjadi pelajaran bersama bagi semua orang di dalam bus itu. Setelah Pak Hai selesai berbicara, suasana di dalam bus kembali hening. Namun kali ini, keheningan itu tidak lagi diwarnai dengan penghinaan atau kecurigaan, melainkan emosi yang mendalam dan rasa hormat. Semua mata tertuju padanya.
seolah menunggu kelanjutan ceritanya. Pak Hai mendongak, tatapannya sedikit sedih saat melihat ke kejauhan. Namun, ia memulai, "Saudara-saudari sekalian, berakhirnya perang tidak berarti bahwa penderitaan juga berakhir. Bagi para prajurit seperti saya, perdamaian adalah perang yang lain, perang melawan kelupaan." Kata-katanya membuat banyak penumpang tanpa sadar menggigil. Saya kembali dari medan perang dengan tangan kosong. Rumah kecil saya sudah tidak ada lagi, keluarga saya juga sudah tidak ada. Yang saya miliki hanyalah pakaian kompang camping dan kenangan yang penuh dengan asap dan api. Awalnya, saya berencana untuk meninggalkan kampung halaman saya dan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Tetapi segalanya tidak semudah yang saya bayangkan. Pak Hai berhenti sejenak, seolah-olah untuk mengambil napas, lalu melanjutkan. "Saya tidak memiliki kualifikasi, tidak ada kenalan yang bisa membantu. Selama bertahun-tahun itu, saya berkeliaran di mana-mana, mencari pekerjaan apapun yang bisa saya lakukan. Siang hari bekerja serabutan, malam hari tidur di tempat terbuka. Lama-kelamaan saya terbiasa dengan pemandangan tidak memiliki atap di atas kepala saya. Beberapa penumpang menundukkan kepala mereka sedikit. Tampaknya gambaran Pak Hai yang harus berjuang di tengah kota yang asing muncul dengan sangat jelas dalam pikiran mereka. Suatu hari, ketika saya sedang duduk di pinggir jalan, seorang anak laki-laki penjual tiket lotre berlari mendekat. Dia menatap saya, lalu mengulurkan sepotong roti. Saya bertanya, "Mengapa kamu memberikannya kepada saya?" Dia tersenyum, mengatakan bahwa dia juga pernah lapar, jadi dia mengerti. Kisah kecil Pak Hai membuat banyak orang di dalam bus meneteskan air mata. Seorang wanita muda dengan lembut berbisik, "Terkadang, orang-orang termiskin adalah orang-orang yang paling banyak memberi." Pak Hai mengangguk sedikit, setuju. Tindakan-tindakan kecil seperti itulah yang membantu saya melewati masa-masa tersulit. Tetapi saya tidak menyalahkan siapapun. Saya tahu, hidup memang tidak adil. Tidak ada yang berutang apapun kepada saya. Saya hanya mengatakan pada diri sendiri bahwa saya masih hidup adalah sebuah keberuntungan. Hung, yang sebelumnya selalu bersikap tidak menyenangkan, sekarang tanpa sadar berbicara. "Jadi, apakah tiket ini membantu Anda? Setidaknya itu harus melakukan sesuatu, bukan?" Pak Hai menatap Hung, menggelengkan kepalanya sedikit. "Tiket ini tidak membantu saya mendapatkan pekerjaan, juga tidak bisa memberi saya tempat tinggal. Tetapi itu memberi saya alasan untuk terus berjalan. Saya memegangnya setiap hari, sebagai pengingat bahwa meskipun saya miskin, saya masih memiliki nilai. Dan bahwa apa yang saya lakukan tidak akan pernah dilupakan." Kata-kata itu tidak hanya ditujukan kepada Hung, tetapi juga sebagai pelajaran bagi semua orang yang ada di dalam bus. Pak Hai melanjutkan, "Suatu kali, saya diundang oleh seorang dokter ke sebuah acara untuk menghormati para veteran perang. Saya datang, tetapi hanya berdiri di luar gerbang, tidak masuk. Karena saya tahu, saya tidak seperti yang lain. Saya tidak memiliki seragam militer yang rapi, tidak ada medali untuk dipamerkan. Saya hanya punya tiket ini, dan itu sudah cukup." Seorang pria paruh baya di dekat pengemudi tidak bisa menahan emosinya. Dengan lembut bertanya, "Jadi, bagaimana kehidupan Anda sekarang? Apakah Anda masih hidup sendirian?" Pak Hai tersenyum sedih. "Saya tinggal di sebuah kamar kecil di pinggiran kota, mencari nafkah
dengan mengumpulkan barang bekas. Pada hari-hari hujan, saya biasanya tidak bisa keluar, tetapi saya juga tidak sedih. Saya duduk di rumah, melihat tiket ini dan mengatakan pada diri sendiri, saya masih hidup, saya masih bebas, itu sudah cukup. Kata-katanya seperti pukulan telak bagi harga diri semua orang yang hadir. Beberapa penumpang duduk diam, mata mereka merah, tidak berani menatap langsung ke arah Pak Hai. Lin memalingkan wajahnya ke jendela, matanya merah. Dia berbisik, cukup untuk didengarnya sendiri. Dia tidak hanya mengajari saya tentang pengorbanan, tetapi juga mengajari saya tentang cara hidup. Seorang wanita muda dengan lembut berkata, hidupnya adalah pelajaran yang luar biasa. Kita terlalu terburu-buru, terlalu dangkal untuk mengenali nilai-nilai yang sebenarnya. Pak Than, yang sejak awal telah menyadari arti tiket itu, mengangguk sedikit. Terkadang, orang-orang yang paling berharga adalah orang-orang yang paling pendiam. Bus terus melaju, tetapi suasana di dalamnya telah berubah total. Tidak ada lagi yang terburu-buru, tidak ada lagi yang mengkhawatirkan waktu. Semua orang merenungkan cerita yang baru saja mereka dengar tentang pria yang telah turun dari bus dengan hati yang penuh dengan pengorbanan dan ketabahan. Kisah itu yang tampaknya hanya kenangan kecil di dalam bus, tetapi akan tetap ada dalam pikiran mereka yang telah menyaksikannya. Itu tidak hanya mengingatkan mereka tentang nilai-nilai yang pernah mereka lupakan, tetapi juga membuat mereka lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Jika Anda merasa cerita ini bermakna, silakan berlangganan saluran kami untuk menyebarkan lebih banyak cerita yang manusiawi dan menyentuh. Setiap langganan dari Anda adalah motivasi agar nilai-nilai baik seperti kisah Pak Hai terus diceritakan tanpa henti.